Hai DC Peoples, apa kabarnya hari ini? Senang sekali bisa ketemu lagi. Hari ini kita akan membahas sebuah revive yang menurut saya sangat relevan dengan tema keuntungan dari memperhatikan firman Tuhan. Nah, ayat hafalan kita untuk hari ini itu dari Amsal 16 ayat 20. Bunyinya gini, siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Oke, ayat ini kan kelihatannya sederhana ya. Kalau kita perhatikan firman, kita dapat kebaikan. Tapi pertanyaannya, kebaikan itu apa sih di dunia nyata kita? Di tengah kerjaan, deadline, dan semua tekanan hidup? Nah, itu dia poinnya. Dan sumber yang kita bahas hari ini langsung menantang kita di awal. Kita kan setiap hari memperhatikan banyak hal ya, untuk bisa sukses, untuk bisa unggul. Betul, tren pasar, analisis kompetitor, bahkan feed media sosial kita pantau terus. Iya kan? Tapi gagasan utamanya di sini adalah ada satu keunggulan kompetitif yang sering kita lupakan, yaitu tadi, memperhatikan firman. Ini ide yang cukup radikal sih di tengah hustle culture sekarang ya kan? Seolah-olah devosi itu bukan cuma kewajiban hari Minggu, tapi jadi strategi utama untuk... Untuk Senin pagi. Tepat sekali, itu dia poinnya. Jadi apa sebenarnya maksudnya memperhatikan di sini? Apa sekedar ya udah baca Alkitab lebih sering gitu? Jauh lebih dalam dari itu. Sumber ini menggambarkannya bukan sebagai tindakan pasif, tapi sebagai sebuah proses aktif. Jadi, kita secara sadar menundukkan cara berpikir kita, proses pengambilan keputusan kita di bawah kebenarannya. Oke. Jadi kayak semacam filter gitu ya? Tepat. Bayangkan, ini seperti filter. Setiap ide, setiap keputusan bisnis, setiap respon emosional, semuanya disaring dulu lewat prinsip firman Tuhan. Jadi ini bukan lagi sekedar pengetahuan, tapi menjadi semacam, sistem operasi kita. Oke, sistem operasi, saya suka istilah itu. Tapi kan teori gampang ya diucapkan. Untungnya, pembahasan kita nggak berhenti di situ. Kita dikasih sebuah studi kasus yang luar biasa. Daniel. Ini yang bikin saya sangat tertarik. Betul. Dan konteksnya Daniel ini penting banget untuk kita pahami. Dia ini kan bukan pendeta atau teolog. Dia administrator pemerintahan tingkat tinggi di Babel. Kerajaan asing yang sangat kuat dan penuh intrik. Lingkungannya sangat politis ya? Sangat. Dan sumber ini menekankan, integritasnya itu bukan sekedar jadi orang baik. Integritas itu adalah mekanisme pertahanannya dia. Di dunia yang penuh penjagalan, rekam jejaknya yang bersih itu satu-satunya jaminan keamanan kerjanya. Nah, itu dia. Disebutkan kalau Daniel punya roh yang luar biasa. Apa artinya itu buat atasannya? Apa dia cuma kelihatan lebih ramah? Atau ada sesuatu yang lebih konkret dan terukur dari kinerjanya? Jauh lebih konkret. Roh yang luar biasa itu termanifestasi dalam kompetensi dan kebijaksanaan. Disebutkan bahkan 10 kali lebih baik dari yang lain. Ini bukan hiperbola loh. Artinya, solusi yang dia tawarkan lebih cerdas, analisisnya lebih tajam. Oke. Tapi ada lapisan kedua dari kebaikan yang dia terima. Sumber ini menyebutnya semacam imunitas profesional. Jadi ketika musuh-musuhnya mencoba mencari celah, entah itu korupsi, kelalaian, apapun, Mereka nggak nemu apa-apa. sama sekali. Nol. Kesetiaannya pada firman Tuhan itu menghasilkan etos kerja yang secara profesional nggak bercelah. Ini menarik banget. Jadi kebaikan yang dijanjikan Amsal tadi bukan sesuatu yang magis turun dari langit, tapi bisa jadi hasil logis dari karakter dan kompetensi yang dibentuk oleh firman itu sendiri. Tepat sekali. Tapi kalau kita bawa ke realita kita sekarang, mungkin ada yang berpikir, ya ampun Daniel kan nabi, standarnya ketinggian. Apa ini berarti kita dituntut jadi sempurna gitu? Pertanyaan yang bagus banget. Dan jawabannya, enggak. Poinnya bukan tentang kesempurnaan tanpa dosa, tapi tentang integritas profesional. Artinya, dalam peran spesifik Anda sebagai akuntan, desainer, manajer, apakah Anda begitu teliti, transparan, dan adil? Sehingga kalau ada yang iseng cari-cari kesalahan dalam pekerjaan Anda, mereka bakal kesulitan. Nah, itu tantangannya. Oh, jadi ini semacam ajakan untuk kita semua melakukan audit integritas diri ya. Melihat lagi keputusan-keputusan kecil yang kita buat minggu lalu, terus bertanya, ini keputusannya lebih dipengaruhi tekanan untuk menang atau oleh prinsip kebenaran? Tepat. Refleksi itulah inti dari memperhatikan. Oke, kalau begitu, kesimpulannya, pesan utamanya adalah menjadikan memperhatikan firman bukan sekedar rutinitas,
tapi sebuah strategi inti untuk kehidupan. Seperti kutipan hikmat hari ini dari sumber kita. Hikmat dan integritas Daniel membuatnya menonjol karena Tuhan mengangkat orang yang memperhatikan firman-Nya. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan penting ya, untuk direnungkan. Tadi kan kita bahas musuh-musuh Daniel nggak bisa menemukan kesalahan dalam pekerjaannya. Coba deh bayangkan sejenak. Jika kolega atau bahkan kompetitor Anda mengamati pekerjaan dan karakter Anda dari dekat selama seminggu penuh, apakah mereka akan melihat cerminan dari seseorang yang benar-benar memperhatikan firman dalam tindakan nyata? Wow, pertanyaan yang sangat menantang untuk kita bawa pulang. Terima kasih sudah bergabung dalam pembahasan kita hari ini. Ayo bergabung dalam Core NDC dengan cara mengunduh aplikasi NDC di Google Store. Have a blessed day.